Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Selamat. Pan, siapa Pan yang tidak masuk? Auni, Dila sama Okta. Oh, kemana mereka, sakit atau gimana? Masih menggigit tidak? Sakit. Oh, Di tangan kau ini ada no. mudah-mudahan sakit, lekas sembuh, ya bisa belajar bersama kita. Nah, baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum lagu Indonesia Raya, perlu Bapak ingatkan ya untuk anak-anak semua agar tetap menerapkan pola hidup sehat, hidup bersih, selalu rutin mencuci tangan, kemudian jaga jarak, terus memakai masker ketika beraktivitas ya. Biarpun di tempat kita masih zona hijau, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan. Kelihatan di layar kelihatan enggak? Lihat, kelihatan. Enggak, Pak. Oh, Yumi enggak kelihatan, berarti jaringan Randy. Ya. Nah, lagi ya. Pada pagi hari ini belajar kewajiban subtext, kewajiban rumah ya. Suaranya Pak. Ya,
Jadi tema 3. Anak-anak masih. Suara Bapak jelas? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Pak. Sangkut-sangkut. Ya, jaringannya ini kurang bagus. Kemarin kita udah belajar tema 3 ya, benda di sekitarku. Nah, saya yakin anak-anak masih ingat materi yang kemarin. Ada yang ingat? Oh iya, ada kemudian ada gas. Halo, masih putus-putus kah suaranya? Masih. Kemudian kalian jelas enggak? Enggak. Ada tulisan? Enggak nampak. Tulisannya enggak nampak, Pak. Ya. Nampak, Pak. Saya ulang lagi ya. Kan enggak? Tulisan di layar. Enggak nampak, Pak. Oh iya. Makin buram. Enggak kelihatan, Randy? Kelihatan enggak, Ren? Enggak. Enggak, Pak. Sama sekali. Enggak apa nampak, Pak. Sama sekali kah? Ren tadi barusan Yumi enggak kelihatan, Iswanda? Iswanda enggak kelihatan tulisannya kah? Materi kita pada bagian Bapak tidak kelihatan ya? Kita coba sekali lagi. Ada kelihatan? Enggak. Kalian? Enggak. Tampilan apa-apa? Enggak nampak benar, Pak. Saya lagi memang agak ada gangguan jaringan. Pelajaran yang pertama, dengan menemukan pada teks yang dengan yang disampaikan tepat. Coba anak-anak. Yang ketiga, dengan teks, siswa dapat mempelajari kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dengan mengetahui kewajiban dapat mengapresiasikan pengalamannya dalam melaksanakannya sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan yang ketiga, mengamati cerita, siswa dapat merumuskan 2 bilangan cacah yang diketahui. Yang keenam, dengan isi cerita, siswa dapat membuat cerita penjumlahan 2 bilangan cacahnya. Nah, selanjutnya, coba kalian amati. Kelihatan gambar? Atau sama sekali tidak kelihatan? Kelihatan. Lihat. Nampak. Jelas nggak gambarnya? Gambarnya ya? Udah jelas. Tapi tulisannya enggak jelas, Pak. Kalian anak-anak semua di situ. Apa di situ? Dilihat gambarnya, Randy. Lihat Randy.
Ya, ada gambarnya ya. Saya lihat, Pak. Gambar orang ini yang Apalagi ada. ada Wanda. Ya, itu lanjut lagi. Nah, coba nanti baca amati judul Rumah Tempat Berlindung. Ada bacaan ini tentang fluoresesi dan dana Pak. kan di rumah. Kan enggak gambarnya? Enggak. 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 Ya. Enggak. Kelihatan enggak Wanda? Ya. Ya. Kelihatan Wanda? Lihat. Bisa dibaca Wanda? Enggak. Tulisan gram. Ya. Lagi, Pak. Besarkan lagi, Pak. Ya. Baca dulu ya. Halo Wanda. Randy, coba Randy kelihatan. Buram. Jaringannya ya. Nah, Bapak baca. Ini karena gangguan jaringan juga. Rumah bersih dan nyaman adalah dambaan setiap penghuninya. Akan tempat berlindung dan beristirahat. Setiap orang wajib dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Kemudian rumah juga merupakan tempat berkumpul bersama keluarga. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Kita bisa tidur, bisa mandi, makan, menonton televisi, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah, seperti melakukan sholat 5 waktu, merapikan tempat tidur, menyapu halaman, dan mengerjakan PR. Rumah tempat tinggal memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Siti dan Danu mengeluhkan rumah mereka yang bocor dan jendela yang rusak. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan agar mereka melihat orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, kemudian banyak anak tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Ya, intinya di situ ya, biarpun rumahnya sederhana, yang penting bersih dan rapi itu udah cukup untuk kita berlindung ya untuk tempat tinggal kita. Selanjutnya, setelah kalian mengamati teks di atas, adakah kalimat saran yang dapat kalian temukan? Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi perintah, yang mengandung nasihat, biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, dan lainnya. Nah, nanti kalian dalam kelompok kalian kan udah dibentuk kelompoknya, nanti kalian cari pada bacaan rumah tempat berlindung, kalian cari di situ mana yang termasuk atau jenis kalimat saran. Nah, nanti kalau sudah ketemu, kelompok kalian sudah menemukan, kalian tulis jawabannya, baru kalian kirim melalui WA group. Jelas ya anak-anak ya? Kalian kirim lewat WA group. Jelas, Randy? Jelas. Ya, kalian tadi tidak bisa membacanya buram ya, sinyalnya hanya. Ada contoh kalimat saran. Pertama, boleh dilihat ya, yang kalau jelas tulisannya. Yang pertama, seharusnya kamu belajar dulu sebelum bermain. Yang kedua, baju itu bagus, tetapi lebih cocok kamu pakai yang ini. Yang ketiga, sebaiknya besok saja kamu pulang. Nah, itu adalah contoh dari kalimat saran.
Kita lanjutkan lagi. Untuk lebih jelasnya, coba kita amati sama-sama tayangan video tentang hak dan kewajiban di rumah ya. Boleh dilihat, mudah-mudahan bisa diputar karena kendala jaringan ya. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapa uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk hormati, menghargai, dan anggota keluarga lainnya. Belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Dan jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, Nah, kalian tadi saksikan videonya. Jelas nggak tadi videonya? Halo? Anak-anak, jelas nggak videonya tadi? Yumi? Kasih untuk video. Jadi tentang kewajiban dan atau kita di rumah tuh ya. Di sini ada dan kewajiban di rumah, amati kalimat-kalimat berikut. Dilihat di situ ada. Nah,
yang termasuk hak ya. Nomor 2, bersihan dan kebersihan rumah. Ada mendapat tempat tinggal. Nomor 4, tinggal. Tidak bicara mikrofon. Nanti kalau Bapak tanya lebih ya. Yang kelima, yang keenam, merapikan dan menata rumah. Yang kedelapan, dicintai, dan dilindungi. Yang kesembilan, perlakuan lembut dan sopan. Yang terakhir, saling menjaga, mencintai, dan melindungi dan menghargai. Itu sama nanti kelompok di kelompok masing-masing. Di situ mana yang hak dan mana yang termasuk. Tinggal dicontreng ya, misalkan nomor 1 itu termasuk. Pilih salah satu. Kemudian selanjutnya tinggal sampai nomor 10 kewajiban dan mana yang kita lanjutkan kembali. Nah, jelas tadi ya anak-anak? Jelas tentang kewajiban dan hak yang di sini soal ini? Sama jawabannya dikirim lewat ya. Nah, lanjut. Jelas? Jelas ya? Masih agak jelas. Jelas, Pak. Coba Randy baca Randy. Jelas, Pak. Randy coba baca. Mikrofonnya dihidupkan dulu Randy. Ada baca tadi. Karena rumah lihat mereka berdua sedih, ayahnya berpikir setelah dilihat ternyata ada putus-putus. balik. Tempat Anda ya. Nggak jadi cepet. Ya. Pergi ke toko bangunan yang ada, lalu tempat tinggal mereka, lalu ayah membeli beberapa genting yang kurang. Ayah berpikir beberapa genting yang ada, terus beli beberapa dan banyak dibeli ada sudah selesai via WA grup ya. Kemudian ini masuk bilangan cacah ya, bilangan cacah yang dimulai dari 0 sampai dan sampai tidak terbatas. Nah, soalnya di sini nanti silakan. Nah, kemudian pelajaran kalimat saran kepada atau saran biasanya menggunakan kata sebaik, seharusnya. Atau kalimat saran, kamu belajar dulu. Yang kedua, bagus tapi cocok kamu pakai yang ini, yang sebaiknya besok saja kamu pulang. Ada
di rumah, untuk kewajiban yang pertama membersihkan rumah, yang kedua itu terhadap nasihat kedua orang tua, yang ketiga mengerjakan PR, yang keempat menghormati, menghargai dan menyayangi anggota keluarga, yang terakhir mengerjakan sholat 5 waktu. Itu yang termasuk contoh kewajiban ya. Kemudian hak, yang pertama mendapatkan makanan, yang kedua mendapatkan perlindungan dan keamanan, yang ketiga mendapatkan kesejahteraan hidup, yang selanjutnya mendapatkan bimbingan saat belajar, yang terakhir mendapatkan. Nah, itu kita pada pagi hari ini. Mohon maaf karena kendala jaringan, suaranya agak putus-putus, tulisannya bisa dibaca karena buram ya, itu semua kendala jaringan. Nah, mungkin hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan lanjutkan kembali, yaitu untuk besok kita akan belajar subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Kemudian Bapak ingatkan kembali, jaga, sering cuci tangan, kemudian bila akan masuk tempat kita termasuk hijau, aman ya, syukur alhamdulillah. Tapi tetap kesehatan. Nah, anak-anak cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini ya. Nah, bila kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap, sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera.